Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemberontakan DITI di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Alis Karizpala. Perkenalkan, nama saya Fadila Indah Yanuarti. Perkenalkan, nama saya Rena Sintiani. Pemberontakan DITI di Jawa Barat. Latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat terjadi karena Kartosuwiryo kecewa terhadap perjanjian Renville yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para pejuang kemerdekaan. Peristiwa pemberontakan DITI di Jawa Barat. Sekar Maji Marjan, Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya NII pada 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. DITI ingin menyingkirkan Pancasila dan membentuk negara Islam. Kartosuwiryo tidak mau hijrah dari kantong gerilya menuju wilayah RI sesuai dengan perjanjian Renville karena ia tidak mengakui lagi Republik Indonesia. Bahkan Jawa Barat dianggap daerah kekuasaannya. Untuk meredam pemberontakannya, mulai dilakukan pendekatan persuasif, tetapi karena tidak berhasil, maka digunakanlah operasi militer yang dikenal dengan Operasi Baratayuda dengan taktik yang disebut pagar betis. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya. Pemberontakan DITI di Jawa Barat ini bertujuan untuk membangun negara yang berlandaskan Islam dan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1949 di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia telah berdiri di negara Indonesia dengan gerakannya yang disebut dengan PDI Darul Islam, dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII, Tentara Islam Indonesia. Gerakan DITI ini dibentuk pada saat Provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville. Saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, kelompok DITI ini dengan leluasannya jalan kereta api serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Namun, setelah pasukan Siliwangi menjadwalkan untuk kembali ke Jawa Barat, kelompok DITI tersebut harus berhadapan dengan pasukan Siliwangi. Akhir pemberontakan DITI di Jawa Barat. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer Indonesia untuk mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan mengepung markas pemberontakan di Gunung Geber. Dalam operasi ini, TNI yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi mengepung wilayah-wilayah yang menjadi basis kekuatan DITI dan membatasi gerakan mereka. Operasi ini dinamakan Pagar Betis karena pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontakan DITI sehingga membatasi ruang gerak mereka. Akhirnya pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Tertangkapnya Kartosuwiryo ini mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat. Sebab umum pemberontakan DITI di Jawa Barat: 1. Kekosongan kekuatan di Jawa Barat. Kartosuwiryo atau rakyat menolak kalau Jawa Barat itu diserahkan kepada Belanda begitu saja. 3. Rasa tidak puas dengan keputusan perjanjian yang mengharuskan TNI keluar dari daerah. 4. Kantong dan masuk ke wilayah RI.
Kesimpulan DI-TII di Jawa Barat. Gerakan DI atau NII ini dibentuk pada saat Provinsi Jawa Barat ditinggalkan oleh pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan dan pilih. DI-TII Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Margin Kartosuwiryo dengan tujuan menentang penjajah Belanda di Indonesia. Akan tetapi setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. DI-TII Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Patah di bagian utara yang bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nida Marwah dari kelas KP2 kelompok 1. Untuk kelompok 3, pertanyaannya, mengapa Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam di Indonesia? Izin bertanya juga. Silakan. Perkenalkan, nama saya Denis Panaila dari kelompok 1. Izin bertanya, di manakah operasi militer Baratayuda berlangsung? Izin menjawab pertanyaan dari Naila. Karena Kartosuwiryo merasa kecewa terhadap perjanjian Grenfell yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para pejuang kemerdekaan. Menjawab dari pertanyaan adik, operasi militer Baratayuda ini berlangsung di wilayah yang bernama Negara Pasundan, sekarang adalah Provinsi Jawa Barat.